Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Yaqulu al-Imam Al-Juzari rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan faslun sunanuha qabla ad-dukhuli fiha syai'an. Pasal ini mau membahas tentang sunnahnya salat. Sunnah salat. Sunnah salat ada dua jenis. Pertama, sunnah yang namanya ab'ad, karena amalan salat atau perbuatan dalam salat itu ada tiga jenis. Yang pertama rukun, itu salatnya tidak sah kecuali dengan rukun. Kalau salah satunya ketinggalan, maka apa? Salatnya tidak sah. Kalau sampai selesai ternyata dalam rakaat yang pertama tidak membaca Al-Fatihah, berarti salatnya itu semuanya batal. Kalau ingat di rakaat yang berikutnya harus nambah satu rakaat. Salat rakaat yang pertama, rakaat yang kedua ingat tadi rakaat yang pertama tidak membaca Al-Fatihah, berarti rakaat itu yang kekurangan satu rukun, hukumnya apa? Tidak dianggap satu rakaat, harus kamu nambah satu rakaat. Ini yang pertama namanya rukun. Berarti kalau ketinggalan satu tidak sah salatnya kecuali dilaksanakan rukunnya itu atau nambah satu rakaat. Ini yang pertama. Yang kedua namanya ab'ad. Ab'ad artinya amalan yang mirip dengan rukun. Mirip dengan rukun. Kenapa? Karena rukun itu kalau ketinggalan salatnya kurang, tapi bisa ditutup dengan sujud sahwi. Kekurangan itu bisa ditutup dengan sujud sahwi. Itu namanya apa? Ab'ad. Ab'ad artinya rukun yang mirip dengan sebagian dari salat. Kalau rukun itu amalan sebagian dari salat. Kalau kurang berarti salatnya tidak sah. Yang namanya ab'ad, amalan yang merubahi rukun, mirip dengan rukun. Tapi kalau ketinggalan satunya, salatnya tetap sah, tapi bisa ditutup dengan apa? Dengan sujud sah. Itu namanya ab'ad. Yang ketiga namanya sunnah. Sunnah itu tambahan dalam salat. Kalau laksanakan dalam salat, itu salatnya itu lebih baik. Kalau ketinggalan salah satunya, salatnya tetap sah, tidak ditutup dengan sujud sahwi, tidak sah sujud sahwi untuk sunnah. Ini tiga, berarti yang pertama rukun, yang kedua ab'ad, yang ketiga sunnah. Tiga ini kadang lafaznya beda-beda dalam kitab fikih. Ada yang mengatakan rukun, arkan, ab'ad, sunnah. Ada yang mengatakan seperti Al-Juzari, rukun, sunnah, hay'ah. Berarti lafaznya beda tapi artinya sama. Rukun tetap namanya rukun. Kalau ab'ad ada yang mengatakan sunnah. Sunnah ada yang mengatakan hay'ah. Berarti kebanyakan dalam kitab mazhab Syafi'i ada tiga. Ya, namanya itu kan kebanyakan namanya apa? Arkan, ab'ad, sunnah. Itu kebanyakan dalam kitab fikih seperti itu. Kebanyakan kitab fikih Syafi'i. Arkan, ab'ad, sunnah. Ada yang membedakan namanya atau itu kan memberikan nama yang lain. Tapi tetap artinya itu tetap sama. Tapi mengatakan apa? Arkan, sunan, hay'at. Arkan itu apa? Seperti yang tadi. Ya, amalan yang tidak sah salatnya kecuali dengan amalan itu. Itu namanya rukun. Sunan yaitu amalan yang ditutup dengan sujud sahwi. Kalau ketinggalan satunya ditutup dengan sujud sahwi. Hay'at itu amalan tambahan. Berarti tidak ditutup dengan sujud sahwi, bisa langsung
Tidak boleh kalau ketinggalan hay'ah langsung selesai salatnya, itu kan tidak perlu sujud sahwi. Kalau sujud sahwi berarti kan salatnya batal. Itu yang namanya amalan salat. Maka bab ini mau membahas tentang sunnah-sunnah yang dilaksanakan untuk salat. Katanya faslun wa sunanuha qabla ad-dukhul fiha syai'an. Sunnahnya salat sebelum kamu masuk salat, ada dua sunnah yang sunnah dilaksanakan sebelum salat. Itu yang pertama adzan. Al-adzan. Al-adzan itu apa? Al-adzan secara bahasa itu namanya al-i'lam, mengumumkan. Namanya apa? Al-adzan. Kalau dalam fikih yaitu zikir yang khusus. Bukan hanya mengumumkan, oh, salat sudah masuk waktunya, bukan. Hanya ada zikrun maksus, zikir yang khusus digunakan untuk mengumumkan bahwasanya waktu salat sudah masuk. Karena di awal Islam Rasulullah tanya, gimana kita mengetahui waktunya salat sudah masuk? Karena semua orang sibuk, ada yang di toko, ada yang di sawah, ada yang kerja, ada yang tidur. Berarti harus diingatkan bahwasanya salat itu sudah masuk waktunya. Ada yang mengatakan kita nyalakan api, ada yang mengatakan kita pakai apa namanya? Lonceng. Pakai yang paling dekat, yang lonceng itu. Berarti waktu salat. Tapi akhirnya ada sahabat itu yang mimpi. Itu kan adzan. Maka adzan itu jadi sunnah sebelum salat. Sunnah sebelum salat adzan. Dalam setiap salat yang wajib. Berarti sebelum zuhur, sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya, seperti itu. Al-adzan. Yang kedua, iqamah. Kalau adzan sudah ada zikirnya khusus, tidak bisa diganti dengan lafaz yang lain. Sudah ada zikirnya. Berarti takbirnya 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, asyhadu anna Rasulullah 2 kali. Hayya 'alas shalah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali, Allahu Akbar 2 kali, terus tutup dengan la ilaha. Itu lafaznya secara umum. Yang kebanyakan mazhab menggunakan lafaz. Kalau iqamah, katanya wal iqamatu sunnah sebelum salat. Sunnahnya apa? Iqamah. Al iqamatu artinya itu mendirikan. Mendirikan apa? Mendirikan sesuatu, namanya aqamah. Wa iqamis salati, itu mendirikan salat. Tapi kalau yang namanya iqamah sebelum salat, yaitu zikir yang khusus digunakan untuk apa? Untuk mengingatkan bahwasanya sudah dekat mau melaksanakan salat. Sudah mau melaksanakan salat. Karena itu namanya iqamah. Berarti semua orang yang dengar faham artinya setelah selesai salat jamaah. Kalau adzan hanya tanda bahwasanya waktu salat sudah masuk. Mungkin nanti salatnya kapan, setelah itu kan setengah jam, setelah itu kan 10 menit atau berapa. Tapi kalau iqamah artinya setelah zikir ini langsung salat. Wal iqamatu. Itu sunnah yang sebelum salat. Wa ba'da ad-dukhul fiha, kalau setelah masuk salat ada 2 sunnah juga. Yang itu yang namanya ab'ad. Kalau ketinggalan satu harus ditutup dengan sujud sahwi. Wa ba'da ad-dukhul fiha, setelah masuk ke salat ada 2 sunnah. Yang namanya ab'ad. Kalau sini bilang hukumnya, bilang namanya apa? Namanya sunnah. Kitab yang lain mengatakan ab'ad, seperti kitab Safinatun Najah, seperti kitab yang lain mengatakan ab'adus salat. Yang pertama at-tasyahud al-awwal, tasyahud pertama. Tasyahud pertama hukumnya apa? Hukumnya sunnah, tapi namanya ab'ad.
Kalau ketinggalan, baik itu kan karena lupa atau karena sengaja meninggalkan tasyahud awal, maka sunnah sujud sahwi. Kalau kamu salat sendirian, salat duhur atau salat asar sendirian, sengaja kamu tidak duduk untuk tasyahud awal, salatnya tetap sah. Tadi sunnah untuk awal, untuk sujud sahwi, akhir salat sujud sahwi. Atau karena kamu lupa, baru ingat ketika berdiri. Kalau sudah berdiri, tidak boleh kembali lagi duduk. Kalau orang yang salat meninggalkan apa? Tasyahud awal, meninggalkan tasyahud awal. Kita lihat ada dua kondisi. Kalau imam atau salatnya munfarid, seorang imam atau orang yang salatnya sendirian. Kalau dia meninggalkan tasyahud awal, baik itu kan sengaja atau lupa, sampai orangnya berdiri, tidak boleh kembali. Kalau kembali ke tasyahud awal, salatnya batal. Kenapa? Karena berdiri hukumnya wajib, duduk tasyahud awal hukumnya sunnah. Kalau kamu sudah di rukun yang wajib, tidak boleh meninggalkan yang wajib untuk apa? Untuk yang sunnah. Berarti kalau imamnya salah berdiri, makmum yang belakangnya tidak usah tasbih, subhanallah, berdiri langsung. Tapi kalau imamnya kembali duduk, salatnya apa? Kecuali kalau orang itu kan orang awam. Kadang banyak yang terjadi. Kenapa? Karena masalah ini kan masalah yang itu kan jarang sekali ada yang tahu. Maka kalau satu masjid ini semuanya orang awam, ketika imamnya berdiri dari tasyahud awal, makmumnya sudah subhanallah, imamnya kembali, maka salatnya apa? Tidak batal. Kenapa? Karena semuanya orang awam. Tapi kadang terjadi imamnya itu kan sudah belajar, sudah tahu hukumnya, terus kenapa kembali? Terkejut, semuanya subhanallah, langsung duduk. Ketika duduk, ingat hukumnya apa? Hukumnya batal, hukumnya haram, harus berdiri, tidak boleh duduk. Kalau orangnya lupa apa? Lupa hukumnya. Kenapa? Karena masjidnya itu semuanya subhanallah, orangnya terkejut, terus takut duduk. Ketika duduk, baru ingat duduk hukumnya apa? Haram, tidak boleh, harus berdiri. Harus berdiri, tidak boleh lanjut. Kalau lanjut, salatnya batal. Kalau baru setengah berdiri, itu kita bicara kalau orangnya sudah berdiri, sudah lurus, sudah berdiri, berarti apa? Tidak boleh kembali. Tapi kalau belum, masih mau berdiri, berarti sudah orangnya ini di tengah. Di tengah artinya itu kan dekat kemana? Dekat ke atas atau dekat ke bawah? Kalau dekat ke atas berarti kan sudah bentuknya seperti rukuk. Ini berarti awal. Sudah itu kan sudah imamnya itu kan sudah naik. Nah, sudah dekat dengan rukuk. Berarti kan ini sudah dekat ke berdiri, tidak boleh kembali. Tapi kalau masih duduk, walaupun sudah setengah, tapi masih dekat sama duduknya, itu boleh kembali. Kenapa? Karena belum belum lurus itu kan kakinya, masih ke arahnya duduk, berarti boleh kembali. Itu kalau imam sama makmum. Berarti kalau imam sama munfarid, kalau sudah berdiri tidak boleh kembali. Kalau kembali, dia tahu hukumnya, salatnya apa? Salatnya. Kalau makmum meninggalkan tasyahud awal. Kenapa? Karena mungkin imamnya takbirnya panjang. Karena makmum tahu kalau takbirnya pendek berarti apa? Duduk. Kalau takbirnya panjang, karena itu kadang imamnya takbirnya panjang, terus duduk. Makmum tahu sudah takbirnya panjang, terus berdiri. Lihat itu hanya dia yang berdiri.
makmumnya itu salah, baik itu kan salah atau sengaja berdiri. Tahu imamnya duduk tapi makmum berdiri. Kita makmum itu kalau meninggalkan tasyahud awal ada dua kondisi. Yang pertama, kalau berdiri salah, tidak sengaja, maka lebih baik apa? Kembali. Sunnah kembali ikut imam. Sunnah kembali ikut imam. Tapi kalau mau tetap berdiri boleh. Tetap berdiri boleh. Tapi yang lebih afdal kembali ikut imam. Terus kesalahannya ini jadi tanggung jawab siapa? Imamnya. Sudah, tidak usah, makmum itu kan tidak usah sujud. Tapi kalau makmumnya itu kan berdiri sengaja, tahu imamnya duduk untuk tasyahud, makmum tidak mau, malah berdiri. Makmum itu kan wajib kembali ke ikut imamnya dalam tasyahud. Itu tasyahud. Berarti kalau imamnya berdiri, makmum tidak usah tasbih. Tidak ikut. Imam sudah berdiri ya, tidak usah tasbihnya dengan subhanallah, langsung berdiri ikut sama imam. Tapi harus diingatkan itu kalau tasyahud awal. Kadang jelaskan kalau tasyahud imamnya berdiri tidak usah tasbih. Saya pernah seperti itu kan di Yaman. Karena jadi imam itu salat duhur atau asar. Terus ketinggalan tasyahud awal, kita berdiri, makmumnya subhanallah. Nah, bisa tetap saya berdiri. Makmum subhanallah, imamnya nakal, nggak mau kembali. Makmum akhirnya ikut, akhirnya berdiri. Habis itu tanya dia, kenapa nggak kembali? Artinya haram. Saya jelaskan. Imam kalau meninggalkan tasyahud awal sampai imamnya berdiri, makmum tidak usah ucapkan tasbih. Ikut, udah selesai. Jangan mengatakan subhanallah. Kenapa? Karena imamnya tidak boleh kembali. Ya udah. Suatu hari yang jadi imam siapa? Ini ada orang jadi imam. Salat duhurnya 5 rakaat. Kok nggak bilang subhanallah? Katanya sih kalau imamnya sudah berdiri wajib subhanallah. Kalau tasyahud awal bukan. Terus kalau imamnya salatnya 10 rakaat gimana? Enggak ada orang yang ingatkan. Hanya tasyahud awal saja. Tapi kalau tasyahud akhir imamnya salah berdiri, ya makmum harus ingatkan subhanallah. Kalau imamnya duduk, ya udah alhamdulillah. Kalau enggak, makmumnya subhanallah, imamnya tetap berdiri. Makmum tidak boleh ikut. Kalau benar-benar itu sudah yakin salatnya berapa? Sudah lengkap. Sudah tasyahud akhir. Berarti apa? Imamnya nggak mau duduk, mau lanjut. Terserah. Makmum punya dua pilihan. Yang pertama, niat mufaraqah. Lepas dari jamaahnya, bukan membatalkan salat, enggak. Lepas dari jamaah. Niat mufaraqah. Terus kamu salat sendiri, salam. Ini yang pertama. Yang kedua, nunggu. Kenapa? Karena mungkin imamnya itu kan kurang 1 rakaat. Mungkin ada kemungkinan imamnya itu kan mungkin 1 rakaat dia nggak baca surat Al-Fatihah, berarti dia harus nambah satu rakaat. Atau mungkin imamnya tidak ada ketinggalan, tapi dalam keyakinan imam salatnya baru 3, karena imam tidak ikut jamaahnya. Ikut apa? Ikut keyakinan dirinya sendiri. Saya merasa 3 berdiri, makmum merasa 4. Makmum mengatakan subhanallah, saya berdiri. Saya ikut mana? Keyakinan saya dalam hati saya masih 3. Berarti kurang 1. Makmum mengatakan subhanallah. Ikut mana? Ikut dirinya sendiri. Terserah makmumnya. Makmum kalau sudah yakin 4 tidak boleh ikut. Kita makmum, imamnya berdiri. Kita yakin sudah 4, tapi imamnya sendiri. Kita subhanallah.
subhanallah, mungkin imamnya salah atau lupa atau iman. Subhanallah, yang kedua, subhanallah yang ketiga, sudah selesai. Terserah, kamu punya dua pilihan. Niat mufaraqatus salam, selesaikan dulu salat kamu sendiri, atau menunggu imamnya. Duduk, tapi nggak boleh ikut, duduk saja sampai imamnya kembalikan atau menyelesaikan salatnya sampai tasyahud. Ketika imamnya salat, ikut dalam. Kalau tanya imam tadi sholat berapa rakaat? Ya, setelah salat itu tanya apa? Kenapa imamnya itu kan salat itu kan 5. Kenapa kita bilang sama imamnya subhanallah, imamnya nggak mau ikut? Apa sebabnya? Harus tanya. Itu yang pertama, tasyahud awal. Yang kedua, al-qunutu fi subhi. Qunut. Al-qunut, kata qunut artinya berdiri yang panjang. Al-qunut itu tulul qiyam, berdiri yang panjang. Jadi nama untuk apa? Untuk doa ketika i'tidal. Wal qunutu, membaca doa qunut di rakaat yang kedua dalam i'tidalnya. Dalam i'tidal rakaat yang kedua dari salat subuh. Wal qunutu fi subhi, membaca doa qunut di dalam i'tidal rakaat yang kedua dari salat subuh setiap hari subuh dalam mazhab Syafi'i. Jadi apa? Namanya termasuk ab'ad. Kalau meninggalkan qunut sunnah sujud sahwi. Kemudian wa fil witri fil nisfi tsani min syahri Ramadan. Juga membaca qunut witir, qunut dalam salat witir, di pertengahan bulan yang kedua, mulai dari tanggal 16 ke atas di bulan Ramadan, itu setiap hari ketika salat witir membaca doa. Kalau meninggalkan doa qunut sunnah sujud. Itu namanya doa. Berarti dua, tasyahud awal sama qunut salat subuh sama witir di bulan Ramadan. Katanya wa hay'atuha 15 khaslatan. Kalau sunnah salat atau yang di kitab Abi Syam Matan Abi Syam, Imam Abi Syam rahimahullah taala beliau mengatakan apa? Hay'at dalam kitab yang lain mengatakan apa? Sunnahnya salat. Berarti kalau melakukan salat itu kan amal itu kan dapat pahalanya. Kalau tidak maka tetap salatnya tetap sah. Tidak boleh juga sujud sahwi. Ada 15 yang disebutkan dalam kitab dalam matan Al-Juz'. Tapi ada yang lebih dari. Wa hay'atuha 15 khaslatan. Kalau sunnahnya ada 15 perkara. Yang pertama, raf'ul yadaini 'inda takbiratil ihrami wa 'inda ar-ruku'i war raf'i minhu wa raf'i minhu. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Takbiratul ihram hukumnya wajib, hukumnya rukun. Yaitu lafaz takbir, Allahu Akbar. Itu rukun. Tapi angkat dua tangan hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Berarti kalau orangnya begini terus takbir, Allahu Akbar, sah. Atau orangnya isbal, saya itu kan meluruskan tangannya ke bawah, menunjukkan tangannya ke bawah. Kemudian takbir, Allahu Akbar, sudah sah. Berarti mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram hukumnya sunnah. Raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangannya 'inda takbiratul ihram ketika mengucapkan takbiratul ihram. Wa 'inda ruku'i, ketika mau ruku' sunnah mengangkat tangannya juga kedua tangan. Wa raf'i minhu, ketika i'tidal sudah mengangkat kepalanya dari ruku'. Berarti ada 3 tempat yang disebutkan dalam matan Al-Juz' ini. Yang pertama, sunnah mengangkat kedua tangannya ketika takbiratul ihram. Yang kedua ketika mau ruku'. Yang ketiga ketika i'tidal mengangkat kepalanya dari ruku'. Yang keempat
ketika berdiri dari rakaat yang kedua. Itu sunnah. Sunnah diangkat kedua tangan. Kemudian katanya raf'ul yadain ini mengangkat kedua tangannya. Gimana caranya mengangkat kedua tangan? Boleh, walaupun hanya sedikit, minimal hanya seperti ini, sah, sudah cukup. Tapi yang lebih afdal diangkat yang pertama, mulai mengangkat kedua tangan bersamaan dengan apa? Mulai takbir. Ketika dia mengucapkan Allahu Akbar, ketika mulai melafazkan takbir Allahu Akbar, angkat tangan. Selesai atau berhenti tangannya ketika melafazkan huruf ra dari akbar. Allahu Akbar. Ya, itu yang lebih afdal. Berarti mulai mengangkat tangan ketika mulai takbir, ketika melafazkan itu alif dari Allah. Selesai atau berhenti di atas, berarti kan bukan berhenti di bawah, berhenti di atas itu kan di depan mukanya. Selesai takbir. Nah, seperti kalau tangannya di bawah, Allahu Akbar, berarti berhenti di sini. Ya. Bukan Allahu Akbar. Bukan. Tapi kalau sunnahnya sudah dapat, Allahu Akbar. Nah. Tambahan sunnah ya. Oh. Tambahan sunnah melepaskan, menempatkan pas. Iya, menempatkan tangannya itu kan sunnah, mengembalikan tangan itu kan sunnah yang lain. Tapi jadi sunnah kapan? Ketika mengangkat tangan bersamaan dengan takbir. Karena angkat tangan sebelum takbir ada Allahu Akbar. Takbirnya angkat tangan baru takbir, bukan? Atau takbirnya dulu Allahu Akbar. Sunnahnya bareng. Kalau sudah takbir Allahu Akbar terus baru angkat tangan, berarti namanya gerak. Nah, kan? Nah, jadi sunnah ketika mengangkat dua tangannya bersamaan dengan takbir. Berarti yang pertama apa? Mulai angkat tangan ketika mulai takbir, berhenti ketika selesai takbir. Ini dua. Yang ketiga, diangkat kedua tangannya dengan atas atau bawah. Di mana? Di depan bahu. Nah, depannya. Berarti bukan di atas, atau di bawah sini. Sunnah itu kan di tengah. Berarti kedua telapak tangan itu kan sejajar apa? Bahu. Itu atas atau bawahnya. Kalau di luar atau di dalam? Nah, depan mana? Dada. Kalau sini nggak boleh. Boleh juga, tapi yang lebih afdal mana? Bukan seperti ini. Ada Allahu Akbar. Berarti kan di Depan. berarti sunnah itu kan diranggakan. Bukan di luar. Allahu Akbar. Di depan dadanya. Kasih tetangga. Nah, Pasang klip. tapi mungkin orang itu kan agak lebar. Jadi sunnahnya. Kalau juga itu kan yang tadi itu kan atas atau bawah, maaf itu. Atas atau bawahnya itu sunnahnya di mana? Sejajar telinga. Tapi tidak disunnahkan untuk apa? Menyentuh telinga. Karena orang itu kan ketika menyentuh telinganya tidak disunnahkan. Jadi kalau Akbar itu saya ketika di atas ya. Ya, Ketika itu. Ya di depan. Allahu Akbar. Boleh, Allahu Akbar. Berarti kan diangkat tangannya dulu, Allahu Akbar, boleh. Nah, maksudnya ketika Allahu Akbar itu selesai dulu bukan Allahu Akbar dulu. Itu yang lebih afdal. Lebih afdal itu kan mulai angkat tangan ketika mulai takbir. Ya, Allahu Akbar berhentinya pas. Ya, berhentinya itu kan pas selesai takbir. Allahu Akbar. Jadi berhentinya bukan tutup. Bukan di sini, ketika di Jadi selesai dulu takbirnya baru dihenti. Ya, diselesaikan takbir baru diletakkan. Kalau takbir ketika mau terukuk itu berarti nggak bisa takbir ketika namanya Sama.
Raf'ul yadaini 'inda takbiratul ihram, 'inda ar-raf'i, 'inda ar-ruku' ketika mau ruku', war raf'i minhu ketika mengangkat kepala dari ruku'. Wa wad'ul yamini 'ala ash-shimali, meletakkan tangan yang kanan di atas yang kiri. Berarti langsung yang kiri atasnya itu yang kanan. Tidak perlu yang muter. Dan oh, kenapa itu penipu tangan? Mau nipu setan. Kira itu mulai apa? Mulai yang kanan dulu baru langsung tekan yang kiri dulu baru yang kanan di atas. Oh, wad'ul yamini 'ala ash-shimal. Ini langsung di mana? Di tengah. Ada yang miring ada. Boleh. Ya kan yang tadi itu kan sunnahnya itu kan kamu bisa dapat sunnah itu kan dengan cara yang gimana saja boleh. Seperti ini boleh di sebelah kanan atau kirinya. Itu kamu sudah dapat sunnahnya. Tapi sunnahnya yang afdal, yang paling afdal itu kan di mana? Di tengah. Bukan di bawah, bukan di atas, bukan di kanan atau kiri. Ada yang mengatakan sunnah di tengah, tapi arahnya ke kiri sedikit. Jadi di tengah, tapi arahnya kemana? Miring ke kiri. Sedikit aja. Ya sedikit, bukan ini. Mungkin ini karena mungkin ada pedangnya. Sakit benar. Orang kan mau perang. Wad'ul yamini 'ala ash-shimal. Letakkan tangan yang kanan di atas yang kiri. Wat tawajjuh. Tawajjuh artinya itu kan membaca doa iftitah, bukan tawajjuh menghadap kiblat. Tawajjuh hukumnya istiqbal kiblat, hukumnya wajib, syarat. Artinya at-tawajjuh membaca doa wajjahtu wajhi lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ana membaca doa iftitah. Hukumnya sunnah. Wa tawajjuh membaca doa iftitah yang awalnya wajjahtu wajhi. Wajhi artinya apa? Tubuh saya semuanya. Kalau wajah artinya itu kan mukanya, tapi kalau wajah batinnya itu kan hati. Berarti menghadapkan apa? Badannya, mukanya, hatinya itu kan ke Allah Subhanahu wa taala. Wa tawajjuh membaca doa iftitah. Hukumnya sunnah. Wal isti'adzatu membaca isti'adzah, ta'awud. Berarti mulai dengan baca doa iftitah, setelah itu baru isti'adzah. Kalau mulai dengan isti'adzah sudah jatuh doa iftitah, tidak disunnahkan untuk diulang. Karena namanya tertibul mustahak. Walaupun lupa. Berarti tertibnya, urutannya itu yang pertama baca doa iftitah. Setelahnya baca ta'awud. Setelah ta'awud baca bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah. Kalau langsung takbir, langsung baca Fatihah. Sudah. Isti'adzahnya sudah jatuh sama baca iftitah sudah tidak disunnahkan diulang. Kenapa? Karena kamu sudah mulai yang ketiga, mulai dengan nomor yang ketiga itu kan bacaan Fatihah. Saya lupa, walaupun lupa, sudah mulai bacaan ayat. Wal isti'adzah. Kita sampai sini. Allah. Berarti kalau dia mengulang yang tadi yang wajib tadi pada Tidak disunnahkan. kita tahu. Hah? Nggak tahu. Iya, Tidak sampai makro. Apa? tidak. Kenapa? Karena makruh kalau ada larangan. Ya kan tidak ada larangan. Dibaca. Bisa dibaca kembali, dibaca kembali. Saya yang sunnah apa tadi kan jika ketinggalan sunnah dicawi sih. Ya, Sunnah. Jadi kalau nggak sesuatu nggak apa. kalau tidak susah juga nggak apa-apa, salatnya sah. Tapi ada kekurangan, salatnya itu kan kurang.
dia makmum wajib boleh. Boleh. Lebih afdal tidak. Kalau kamu mau salat fardu, ya imamnya itu salatnya sunnah. Lebih afdal tidak. Juga kita munfarid. Ya lebih baik munfarid daripada salat. Kenapa? Karena dalam ada madhab yang lain yang membatalkan. Ya, yang batal makmumnya tuh. Kalau dalam madhab Syafi'i boleh. Imamnya salat sunnah, kita salat fardu. Boleh. Imamnya salat salat duhur, kita salat asar. Atau dia salat asar, kita salat duhur. Boleh. Dia maghrib, kita asar. Boleh. Tapi ada yang madhab yang membatalkan. Dalam madhab Syafi'i ada sebagian salat yang batal juga. Kalau bentuk salatnya itu kan tidak mirip. Seperti apa? Salat gerhana, imamnya salatnya gerhana. Kita mau salat isya. Gak cocok salatnya. Kenapa? Karena gerhana itu kan dalam satu rakaat 2 kali rakaat. Itu kan sama. Atau salat jenazah, kita datang Gak ada sujud. Misal imamnya sholat isya 4 rakaat. Kita padahal mau sholat maghrib. Kita jawil itu terus dia kan rakaat ketiga berdiri balik, kita rakaat ketiga langsung duduk ya. Iya, langsung Lepas bisa. diri ya. Tapi kalau kita tahu dia isya kita mau maghrib, malah mending nggak usah. Lebih baik tidak. Kalau madhab Syafi'i mengatakan tetap boleh dapat jamaahnya Dapat jamaah. juga, ya. Tapi lebih afdal sendiri. Ya, karena ada sebagian madhab yang membatalkan. Berarti tidak bisa berjamaah kecuali kalau salatnya dua-duanya Ya, fardu. Nah, kenapa? Karena mengatakan salatnya imam beda dengan salatnya makmum. Dalam madhab yang lain mengatakan kalau kecuali kalau salat itu bentuknya sama 4 sama 4 baru boleh. Duhur sama asar boleh. Tapi kalau maghrib sama isya atau subuh kan salatnya jumlahnya beda, tidak sah. Atau hukumnya sunnah sama fardu.